Saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan segera memasuki ke dalam saat teduh untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saat teduh. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, melainkan pemberian Allah. Ibadah Gereja Reform Injil Indonesia pada pagi hari ini dimulai dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Mari kita menaikkan pujian kepada Allah Tritunggal, ku nyanyikan kuasanya ketiga baitnya. Nyanyikan kuasanya yang tegakkan gunung dan lautan luas terbentang dan langit mengunjung. Ku nyanyikan hikmat Tuhan yang atur semesta. Bulan pun turut bintangnya dan bintang taatlah. Ku nyanyikan kebaikannya yang berkati bumi. Dengan firman Dia mencipta dan baiklah adanya. Berpancar keagunganmu dari ciptaanmu. Di langit atau di gunung, ku lihat muliamu. Seluruh bumi memuji kemuliaanmu. Awan bergerak mengikuti perintah dari takhtamu. Tuhan yang menopang dunia, sumber hidup kita. Semua tempat di dunia di bawah kuasanya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang kami kenal dalam nama Anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur karena pada pagi hari ini kami masih diberi kesempatan untuk beribadah kepada-Mu Tuhan. Kami yang masing-masing berada di rumah kami, ataupun kami yang terbaring sakit, ataupun kami yang sedang menjalankan isolasi mandiri. Kami yang bingung, kami yang gundah gulana, kami yang sakit secara fisik, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mohon Engkau melayakan kami. Kami mohon Engkau mengampuni kami. Ketika kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan, kuatkanlah kami. Hiburlah kami Tuhan. Dan ketika kami menaikkan puji-pujian, biarlah Engkau melayakan kami. Dan ketika kami mendengarkan firman-Mu, Engkau juga menyiapkan hati kami
membuka hati kami, agar kami boleh siap dibentuk, diajar, seturut dengan kehendak Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Biarlah mulut bibirnya Engkau pakai untuk menyatakan isi hati-Mu. Kami menyerahkan seluruh rangkaian liturgi kami pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berkenan. Berkatilah kami Tuhan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan kembali menaikkan pujian yang kedua, Ajaiblah Cinta Tuhan. Kita akan menyanyikan ketiga baitnya. Ajaiblah cinta Tuhan, kini ku telah mengerti. Roh suci gerakkanku hingga ku bertobatlah. Hatiku penuh damai, damai yang dari surga. Kini ku milik Tuhan, Tuhan juga milikku. Kini ku milik Tuhan, Tuhan juga milikku. Kini ku telah mengerti segala ciptaannya. Burung menyanyi riang, masyurkan kebesaran dan segala ciptaannya. Nyatakan kuasa Allah, ku sadar ku miliknya, ia juga milik daku. Ku sadar ku miliknya, ia juga milik daku. Kini ku milik Tuhan sampai selama-lamanya. Langit dan bumi lenyap, semuanya akan berubah. Kini ku dalam Tuhan bersatu selamanya. Kini ku dalam Tuhan bersatu selamanya. Bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Injil Lukas pasalnya yang kelima. Ayat yang pertama sampai dengan yang ayat ke-11. Injil Lukas pasal yang kelima, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Kita akan membacanya bersama-sama. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam.
Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Kita akan melanjutkan pujian dengan pujian yang ketiga, "Nyatakan kehendak-Mu," ketiga baitnya. Nyatakan kehendak-Mu di dalam hatiku. Nyatakanlah ya Yesus, tenangkan jiwaku. Kehendak-Mu, oh nyatakanlah di dalam hatiku. Ku berserah, ku percaya, oh nyatakanlah Tuhan. Nyatakan kehendak-Mu, sucikan hidupku. Nyatakanlah ya Yesus, kuatkan hamba-Mu. Kehendak-Mu, oh nyatakanlah di dalam hatiku. Ku berserah, ku percaya, oh nyatakanlah Tuhan. Nyatakan kehendak-Mu, hatiku milik-Mu. Nyatakanlah ya Yesus, pimpinlah hidupku. Kehendak-Mu, oh nyatakanlah di dalam hatiku. Ku berserah, ku percaya, oh nyatakanlah Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Berikut ini adalah beberapa pengumuman yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kebaktian pada pagi hari ini, baik itu berbahasa Mandarin Indonesia ataupun bahasa Inggris, akan ditayangkan ulang pada sore hari ini pukul 4. Jadi streaming pagi hari ini akan diulang pada pukul 4 sore nanti. Berikutnya kita bersyukur untuk NRITC yang telah selesai dilaksanakan pada hari Kamis yang lalu, yang telah menjangkau lebih dari 14.300 orang remaja. Dan kita akan melihat liputannya sebentar lagi. Sebelumnya saya mengumumkan untuk mengenai streaming Reform Injili. Streaming Reform Injili pada mulai esok hari sampai dengan hari Kamis pukul 7 malam akan ditayangkan eksposisi Injil Yohanes oleh Pendeta Stephen Tong. Kemudian pada hari Jumat tanggal 9 pukul 6.30 malam adalah pendalaman Alkitab GRI Pusat dengan tema Malaikat Gabriel dan Nubuatan 70x7 Masa, akan disampaikan oleh Vikaris Jack Kawira.
Kemudian pada hari Sabtu tanggal 10, seperti biasa akan diadakan persekutuan doa Gereja Reform Injili Indonesia Pusat pada pukul 6.30 pagi. Pada malam harinya, pukul 7 malam, akan ditayangkan rekaman dari Kapin Sidikalang tahun 2013. Berikut ini kita akan melihat liputan dari NRITC. Dipersilakan. Namanya jelas. Manusia itu memang dari debu dan akan kembali kepada debu, dan banyak perbuatan tangan kita ini nggak penting-penting banget kok sebetulnya, tetapi penting. Ini adalah salah seorang pemuda kita. Kota yang paling penting waktu itu, kota paling penting bukan lagi Roma dan belum Florence. Saya mendapat berkat lebih mengetahui tentang firman Tuhan lebih dalam. Saya juga baru pertama kali ikut NRITC. Banyak yang bisa dipelajari. Saya bersyukur dan senang mengikuti NRITC 2021. Saya banyak mendapatkan berkat firman Tuhan dari pendeta-pendeta. Terima kasih. Bersyukur dari NRITC. Ini kami tahu bahwa kami adalah satu tubuh di dalam nama Yesus Kristus yang menjadi anak gereja yang sejati. Terima kasih. Tuhan selamanya. Antara pengumuman berikutnya adalah kelas katekisasi yang ke-63 yang akan dimulai dari tanggal 18 Juli sampai dengan 14 November. Bagi Bapak Ibu yang hendak mengikuti kelas katekisasi ini dapat mendaftar melalui bit.ly daftar katek 63 GRI Pusat. Kemudian ada Stretch, sebuah sekolah Injil untuk kaum awam, di mana pada periode yang akan datang ini akan disampaikan tema Injil Yohanes dan Kisah Para Rasul oleh Pendeta Jethro Rahmadi dan Vikaris Kias Wisang yang akan diadakan selama 5 kali hari Rabu, 14, 21, 28 Juli, 4 dan 11 Agustus pukul 6.30 sampai dengan 9.30. Bagi Bapak Ibu, ini adalah kesempatan yang baik, kita boleh memperlengkapi kita dengan firman Tuhan dan dapat mendaftar melalui bit.ly Stretch Online daftar PB2. Berikutnya telah terbit buletin pilar dan majalah kita. Pengumuman terakhir adalah permohonan pemberkatan nikah gerejawi, yaitu Saudara Evan Jordan dan Saudari Widya Shena yang akan dilangsungkan pada hari Sabtu 24 Juli mendatang. Apabila ada keberatan masukan yang sah, silakan menghubungi Sekretariat GRI Pusat. Demikianlah pengumuman yang disampaikan pada pagi hari ini. Kita akan menaikkan beberapa pokok doa syafaat. Saya mengundang Bapak Ibu jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan sekali lagi menaikkan pujian nomor 3, bait yang pertama saja.
nyatakan kehendak-Mu di dalam hatiku. Nyatakanlah ya Yesus, tenangkan jiwaku. Kehendak-Mu, oh nyatakanlah di dalam hatiku. Ku berserah, ku percaya. Hening sejenak, kita berteduh di depan Tuhan, kita mohon pengampunan Tuhan bagi dosa kita. Kita mohon Tuhan melayani setiap kita di dalam menaikkan doa syafaat. Mari kita hening sejenak. Bahwa dalam surga kami manusia yang berdosa, kami manusia yang lemah. Kami mohon Kau melayani kami mohon Kau mengampuni setiap dosa kami. Ketika kami menaikkan doa-doa syafaat berikut ini, kiranya Tuhan memimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Pertama-tama mari kita menaikkan ucapan syukur untuk terlaksananya NRITC 2021, di mana NRITC boleh menjangkau lebih dari 14.000 remaja di seluruh pelosok Nusantara. Kita berdoa kiranya firman yang sudah disampaikan boleh tetap tinggal dalam hati setiap orang yang sudah mendengar, dan mereka boleh bertumbuh melaluinya. Mari kita berdoa mengucap syukur untuk NRITC 2021. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk NRITC 2021 yang sudah berlangsung selama 4 hari yang lalu. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Kami bersyukur melihat lebih dari 14.000 remaja di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di luar negeri. Kami melihat bagaimana mereka secara antusias mendengarkan firman-Mu. Kami bersyukur untuk para pembicara, para hamba Tuhan yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kami berdoa kiranya firman yang sudah disampaikan boleh tetap tinggal dalam hati setiap mereka yang sudah mendengarkan, dan mereka boleh bertumbuh iman mereka melalui pendengaran firman ini terhadap Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya, dan mereka boleh tumbuh menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Kami bersyukur untuk NRITC Tuhan, dan kiranya apabila Tuhan berkenan, Tuhan juga berkati acara-acara yang lain. NRITC di tahun-tahun berikutnya, biarlah boleh dipakai sebagai wadah untuk memberkati lebih banyak orang lagi di masa yang akan datang. Kami berdoa bersyukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Yang kedua, mari kita berdoa untuk situasi pandemi COVID-19 pada saat ini. Kita berdoa supaya dengan diberlakukannya PPKM darurat oleh pemerintahan, kiranya dapat menekan pertambahan jumlah kasus, dan orang-orang yang sakit boleh dipulihkan. Kita juga berdoa untuk para tenaga kesehatan agar diberi kekuatan. Mari kita berdoa untuk bangsa kita. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk bangsa kami yang juga tidak luput dari COVID-19. Kami berdoa untuk situasi pandemi pada saat ini khususnya. Begitu banyak kasus yang terjadi, dan juga begitu banyak berita duka yang kami dengar. Satu persatu orang jatuh sakit, bahkan meninggal. Kami berdoa dengan diberlakukannya PPKM darurat oleh pemerintahan pusat dan dilaksanakan oleh pemerintahan daerah, kami berdoa kiranya Tuhan memberkati, memberi bijaksana bagi para pelaksana agar boleh penerapan ini secara efektif menekan laju pertambahan pasien dari COVID. Dan kami berdoa mereka yang sakit, terbaring sakit, mereka yang isolasi mandiri, Tuhan berkati mereka, Tuhan sertai mereka, beri mereka kekuatan, beri mereka pengharapan, khususnya anak-anak-Mu Tuhan. Beri mereka pengharapan hanya di dalam-Mu saja. Beri mereka ketekunan di dalam berdoa, berharap hanya pada-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk para tenaga kesehatan yang terus berjuang, berjibaku dengan pandemi ini Tuhan. Berkati mereka, beri mereka kekuatan untuk menghadapinya. Dan kami berdoa untuk setiap daripada kami, kiranya Engkau juga memberikan kami kepekaan, berikan kami
sadar diri untuk saling menjaga, saling mendoakan, saling menguatkan, menjalankan protokol kesehatan dengan baik. Inilah seruan doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, kami memohon. Yang ketiga, yang terakhir, kita berdoa untuk gereja Tuhan. Kita berdoa biarlah jemaat Tuhan, khususnya mereka yang sedang sakit, baik secara fisik ataupun secara ekonomi, mereka mengalami kesulitan, biarlah Tuhan boleh melawat mereka. Dan kita berdoa gereja secara umum, biarlah Tuhan terus memimpin, memberkati jemaatnya agar bertumbuh di dalam iman kepada Dia. Mari kita berdoa untuk gereja Tuhan. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk gerejamu Tuhan, dimanapun gerejamu berada, di Indonesia, di luar negeri, dimanapun gerejamu berdiri. Kiranya Tuhan memberkati jemaatmu, anak-anakmu Tuhan. Berkati Tuhan agar melalui pembacaan firman, melalui doa, mereka boleh dipertumbuhkan menjadi anak-anak yang takut Engkau, yang terus bersandar padamu saja Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk jemaatmu yang mengalami kesulitan di dalam beribadah, di dalam bersekutu, khususnya karena pandemi Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati mereka agar melalui teknologi boleh dipakai untuk menjangkau mereka yang harus melakukan isolasi terlebih dahulu, agar mereka tetap di dalam persekutuan dengan saudara-saudara seiman mereka, agar mereka terus mendapat kekuatan secara rohani untuk terus melanjutkan hidup ini Tuhan. Kami berdoa memohon kiranya Tuhan memimpin gerejamu Tuhan. Inilah seruan doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Mari kita sama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan persembahan pujian yang sudah direkam oleh anggota JOS, Small Choir. Mereka akan menyanyikan sebuah pujian dengan judul The Hearts Sing On. Setelah itu mimbar akan saya serahkan kepada Pendeta Stephen Tong. When the voice of storm is stilled and the
Ibu Saudara sekalian, kita mendapatkan kesempatan di bulan Juli ini ada kelas katekisasi yang akan dibuka. Jadi sekali lagi saya mengingatkan untuk kita tidak melewatkan kesempatan bagi Bapak Ibu yang akan berencana untuk dan sudah matang untuk mau melakukan sakramen baptisan, atau Bapak Ibu yang mau melakukan CD, dan mungkin ada anak-anak remaja yang mau melakukan CD atau yang akan atestasi, bisa mengikuti kegiatan yang akan diselenggarakan pendaftaran katekisasi angkatan ke-63. Jadi akan dimulai pada tanggal 18 Juli. Bapak dan Ibu bisa mulai mendaftar di tautan yang disediakan. Lalu kemudian saya juga menekankan mengenai Streets, satu program yang sangat baik di tengah-tengah situasi pandemi. Kita tidak berhenti belajar, jadi kita bisa mengikuti kelas-kelas online. Dan juga bagi Bapak Ibu yang tidak tinggal di Jakarta, sekarang jarak bukan merupakan halangan. Ada kelas studi perjanjian baru yang kedua, yaitu studi Injil Yohanes dan Kisah Para Rasul, akan dibawakan oleh Pendeta Cetro dan juga Vikaris Kias. Harap Bapak Ibu bisa mengikuti kelas ini dan belajar dan bertumbuh bersama-sama. Karena tentu saja ketika kita mengikuti ibadah di hari Minggu, kita juga perlu mempelajari firman Tuhan di hari-hari selanjutnya. Dan ini adalah satu program yang sangat baik disediakan oleh GRII. Baik, kita akan melanjutkan pujian kita. Mari kita menyanyi lagu nomor 3, Nyatakan Kehendak-Mu. Nyatakan kehendak-Mu di dalam hatiku. Nyatakanlah ya Yesus, tenangkan jiwaku. Kehendak-Mu, oh nyatakanlah di dalam hatiku. Ku berserah, ku percaya, oh nyatakanlah Tuhan. Nyatakan kehendak-Mu, sucikan hidupku. Nyatakanlah ya Yesus, kuatkan hamba-Mu. Kehendak-Mu, oh nyatakanlah di dalam hatiku. Ku berserah, ku percaya, oh nyatakanlah Tuhan. Nyatakan kehendak-Mu, hatiku milik-Mu. Nyatakanlah ya Yesus, pimpinlah hidupku. Kehendak-Mu, oh nyatakanlah di dalam hatiku. Ku berserah, ku percaya, oh nyatakanlah Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Stephen Tong. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, bersyukur untuk pimpinan sampai hari ini.
Meskipun banyak orang di dalam kesulitan dan sebagian di dalam sakit, terbaik Tuhan masih memelihara sebagian anak-anak-Mu dengan sehat dan bisa datang ke dalam kebaktian ini. Kami berdoa untuk seluruh dunia. Kasihankanlah umat manusia. Berilah hidup yang cukup kuat untuk menantang semua kesulitan dan menang atas penyakit-penyakit. Pimpinlah kami dan berilah kesadaran kami untuk menerima kebenaran yang akan diberikan kepada kami. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama membaca dari kitab suci Kejadian pasal ke-18. Ini pertama kali kami istilah dan berilah kesadaran kami dan istilah menerima kebenaran yang akan berjajar di satu ayat kepada kami sebagai ayat paling penting untuk seluruh kitab suci, bagaimana mengerti akan keadilan pengadilan dari Tuhan sendiri. Dari Kejadian pasal 18 ayat ke-25. Mari kita bersama-sama membacanya. Kejadian 18 ayat ke-25. Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya apa demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Ini kalimat seruan dari Bapak iman semua orang Kristen di setiap sepanjang sejarah yang menanya kepada Tuhan. Masakan membunuh orang benar bersama-sama dengan membunuh orang jahat itu adalah sama-sama dilakukan oleh hakim seluruh bumi. Bukankah seharusnya menghukum, membenarkan, atau membinasakan itu tidak boleh disamakan antara orang-orang yang benar dan yang jahat? Bukankah engkau yang menghakimi dunia melakukan keadilan yang benar? Tak mungkin engkau menghakimi yang benar yang jahat di dalam menghadapi mereka secara keadaan nasib yang bersama. Saudara, saya sangat kaget. Di dalam 4000 tahun yang lalu ada manusia mengerti cara Allah menghakimi dunia. Ada orang di dalam dunia, meskipun hanya satu, mengeluarkan kalimat seperti ini. Apakah benar? Saya tidak percaya engkau menghakimi manusia yang baik dan yang jahat sama-sama membunuh mereka. Ini bukan keadilanmu. Ya Allah, nyatakanlah kebenaranmu di dalam keadilan waktu menghakimi dunia. Tidak mungkin orang yang benar dan orang jahat diperlakukan sama. Ini bukan Tuhanku. Ini bukan prinsip hakim yang adil. Engkau pasti melakukan berbeda. Kapankah hari ini direfleksikan oleh Abraham sehingga menanya tantangan seperti ini? Waktu Sodom Gomora mau dihancurkan, kalau di dalamnya ada 50 orang, engkau persamakan mereka. Kalau perang manusia waktu memberikan meriam
yang mati itu ada benar atau tidak benar. Maryam itu tidak ada mata. Mereka tidak bisa bedakan. Mereka cuma satu kali letus, sesudah itu siapa yang mati ya sudah. Manusia tidak mempunyai bijaksana, tidak bisa daya selektif, tidak bisa membedakan yang mana yang jahat, mana yang benar. Sampai pada abad 20 di dalam tahun terakhir ini, senjata yang paling hebat bisa meledakkan daripada tinggi beratus meter sampai masuk ke dalam mobil, memecahkan besi mobil, masuk ke dalam tempat orang tinggal, lalu menemukan yang mau dibunuh itu siapa. Lalu ada senjata yang kena mukanya, putar dengan pisau berapa biji yang menghancurkan mukanya sampai menjadi daging cincang. Tetapi supirnya tidak apa-apa. Orang lain tidak dibunuh seperti itu. Karena bisa select, bisa membedakan, bisa cari dengan GPS yang mana yang harus dihancurkan mukanya khusus orang tertentu, bukan sebelahnya. Sehingga ini menjadi satu senjata yang paling menakutkan di dalam perkembangan senjata manusia yang mutakhir, yang zaman yang terakhir ini. Tetapi dengan membunuh yang jahat dan tidak jahat harus ada pilihan. Ini konsep pertama kali muncul di dalam Kejadian pasal 18 ayat 25. Dan keluar dari hati seseorang yang menjadi bapak iman di dalam sejarah. Siapa itu? Abraham. Saudara-saudara, kitab suci lah satu-satunya buku yang begitu hebat dan begitu teliti dan begitu jitu memberitakan kepada kita tentang cara Tuhan menghakimi. Kalau tidak boleh 50, bagaimana dengan 20? Bagaimana dengan 30? Bagaimana terakhir tawar menawar, jikalau ada 10 orang benar di dalam Sodom Gomora, apa engkau akan menghancur semua? Tuhan menjawab, jikalau ada 10 orang yang benar di Sodom Gomora, saya tidak akan menghancurkan kota itu. Ini membuktikan bukan Allah tidak tahu siapa jahat, tapi Allah memberi kasihan kepada banyak orang. Karena di kota itu ada 10 orang yang benar. Setelah tawar penawar dari 50 turun ke 40, 30, 20 sampai 10. Stop. No discuss. No bargain. Tuhan pergi. Abraham tidak bisa berdoa lagi. Ini berarti doa syafaat adalah kebebasan manusia. Tapi memberikan kasihan sampai di mana itu kebebasan Tuhan. Tidak ada buku seperti ini. Pada waktu bicara tentang Allah, keadilan, dosa, penghakiman, 4 hal yang penting ini di dalam kitab suci berbeda dengan semua kitab agama yang lain. Semua berdasarkan khayalan, presupposisi, kemungkinan. Semua berdasarkan sesuatu probability. Apakah Tuhan akan hakim secara bagaimana? Tetapi khayalan, mitologi, presupposisi dan semua perumpamaan tidak mempunyai fakta. Hanya kitab suci membicarakan tentang faktual. Penghakiman itu bukan kira-kira, bukan kemungkinan, bukan mitologi, tapi satu fakta yang akan terjadi di dalam kurun waktu, di dalam saat sejarah, dan di dalam tempat tertentu. Tuhan akan melakukan penghakiman. Mulai hari ini kita akan berbulan-bulan bicara penghakiman di dalam kitab suci. Tema yang begitu besar
yang begitu serius, yang begitu menakutkan, saya sendiri gentar menghadapi topik sebesar seperti ini. Tapi hari ini saya akan menyatakan khotbah tentang penghakiman harus dikabarkan di dalam semua gereja untuk mempersiapkan anak-anak Tuhan supaya tidak melangkah ke dalam kesalahan yang menimbulkan kemarahan Tuhan. Karena jikalau Tuhan marah, siapa bisa berdiri di hadapannya? Jika Tuhan datang dengan penghakimannya, siapa bisa melarikan diri daripadanya? Handel di dalam menulis Mesias, the time when Christ appears again, who can stand before him? Who can stand? Musiknya itu begitu tegas dan begitu menakutkan. Waktu saya belajar menyanyi lagu itu saya takut. Karena ini firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian, di dalam kitab suci kita melihat waktu Tuhan marah, maka nasib manusia tidak lagi dilindungi seperti dulu. Bahagia-bahagia yang pernah dikaruniakan ditarik kembali. Anugerah yang pernah diamati, pernah dinikmati oleh manusia sudah dibuang, dan manusia menghadapi nasib tidak menentu, dan melalui satu perubahan yang besar manusia mulai binasa. Ini penghakiman Tuhan. Penghakiman Tuhan itu faktual, penghakiman itu real, penghakiman itu sungguh-sungguh. Tetapi jangan tunggu sampai waktunya sudah tiba, engkau tidak ada tempat lari, tidak ada kesempatan menyangkal diri. Engkau harus menghadapi penghakiman yang sangat mengerikan itu. Itu sebab biar kita menjadi manusia yang penuh perasaan takut kepada Tuhan dan penuh gemetar untuk menghadapi Tuhan, menjadi orang yang mengenal kesucian Tuhan, mengenai keadilan Tuhan, dan hidup baik-baik, takut dan taat kepada firman Tuhan. Alkitab berkata, waktu Tuhan menegur manusia, menyatakan akan keadilannya. Waktu Tuhan menghakimi manusia, menyatakan akan kesucian. When God rebukes people, it shows His righteousness. When God condemns people, it shows His own holiness. Allah yang suci, Allah yang adil, bukan Allah yang boleh dipermainkan oleh siapa-siapa. Sehingga dia akan melakukan kedaulatannya di dalam menghajar, di dalam menghakimi, di dalam menegur siapapun menurut kehendak dia. Saudara-saudara, bedanya manusia dengan binatang, manusia dicipta di dalam keadaan yang mengerikan. Manusia dicipta di dalam kemungkinan bisa dihancurkan, diadili, dan diberikan hukuman yang berat sekali. Lain dengan segala binatang yang dicipta oleh Tuhan. Tidak ada semacam binatang yang mungkin diadili oleh Tuhan. Tidak ada semacam binatang yang beresiko untuk dibuang ke dalam neraka. Itu sebab menjadi manusia jauh lebih bahagia dari binatang. Tetapi jadi manusia juga lebih bahaya dari semua makhluk. Ini adalah sesuatu keadilan yang sepantasnya dengan anugerah yang diberikan. Yang diberikan banyak anugerah, dituntut banyak kewajiban. Yang tidak diberi banyak anugerah, tidak banyak resiko untuk dihakimi oleh Tuhan. Demikianlah cara Tuhan mencipta, demikianlah cara Tuhan menghadapi makhluk ciptaan Dia. Manusia adalah satu-satunya makhluk yang dicipta menurut peta dan teladan Allah.
Dan di dalam semua makhluk, binatang, semua yang hidup, tidak ada satu macam kecuali manusia yang dicipta menurut peta dan teladan Allah. Itu sebab manusia hidup, menikmati oksigen, menikmati kesehatan, menikmati kekuatan, menikmati kebebasan instinktif, bukan kebebasan secara rohani. Sesuai itu setelah mati lenyaplah, eksistensinya berhentilah, keberadaan tidak adalah, dan dia tidak ada lagi untuk selama-lamanya. Yang sisa tulang membuktikan dia pernah ada, tetapi sesudah mati napas putus, jantung berhenti, darah tidak beredar, gerak-geriknya kaku, lalu sampai selama-lamanya sama seperti materi yang lain, ada tetapi tidak berfungsi. Itu binatang. Bedanya manusia dari semua binatang ini, setelah manusia mati, jiwanya tetap berada, akan berdiri di hadapan Tuhan yang menciptakan manusia, yang memberi kebebasan manusia untuk dihakimi, untuk bertanggung jawab tentang hitung kira-kira apa yang engkau pernah perbuat. Itu saya mengatakan, when God created a human being, He's in the very dangerous status. Men are created cruelly. Men are created dangerously. Men are created with accountability forever and ever, that we cannot escape, we cannot run away, we cannot reject what will happen in the judgment of God to us. Waktu Tuhan juga menetapkan untuk menghakimi seseorang, jangan kira ada orang bisa lolos, jangan kira ada orang bisa bebas, jangan kira ada orang bisa menyangkal apa yang pernah dibuat, atau orang bisa melarikan diri daripada hadapan Allah. When God appears, when His condemnation comes, who can stand before Him? Kalimat yang paling menakutkan sudah ditulis dalam kitab suci. Tapi bagi mereka yang buta rohani, mereka yang bebal hatinya, bagi mereka yang mengeras hati untuk tidak mempeduli kalimat Tuhan, mereka yang ateis, mereka yang tidak takut akan Tuhan, mereka tidak mungkin lolos daripada tanggung jawab yang tidak mungkin ditolak itu. Saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Allah sanggup mengerjakan hal yang besar sekali yang tidak mungkin dikerjakan oleh siapapun yang diciptakan oleh Dia. God is able to do something that only He can do, which no one can take part, no one can participate in what have been done kind of. Apa yang dikerjakan oleh Tuhan, ada 4 hal yang tidak mungkin dikerjakan oleh siapapun di dunia, siapapun di angkasa, siapapun yang dicipta, siapapun yang berkuasa. Hanya Allah mungkin melakukan 4 hal atau 5 hal yang besar. Pertama, Allah adalah yang satu-satunya mungkin mencipta. Ini pertama. No one can do it. No one can repeat. No one can fake. And no one can imitate. Tidak ada orang bisa memalsukan ciptaan. Tidak ada orang bisa mentiru penciptaan. Tidak ada orang sanggup melakukan penciptaan. Hanya Tuhan Allah sebagai pertama pencipta. God is creator. He created everything and no one can imitate, no one can fake, no one can pretend to be creator. Kedua, hanya Tuhan Allah sanggup memberikan penebusan. Hanya Tuhan Allah sanggup memberikan keselamatan. No one can redeem, no one can forgive, no one can accomplish salvation. Hanya Tuhan bisa menggenapi,
menyelesaikan jasa, menyelamatkan manusia, menebus dosa, dan memberikan hidup yang baru kepada manusia yang bersalah kepada Dia. Ini hal kedua. Ketiga, hanya Allah yang sanggup memimpin anak-anaknya yang bercacat celah, yang berkesalahan, berkekurangan menjadi sempurna, pulih kembali menjadi sempurna di hadapan Tuhan, sehingga boleh bertemu dengan Tuhan kembali. No one can accomplish, no one can consummate, no one can make us perfect. Even though we have fallen into the sin, make sure the glory of God, and we are no more perfect anymore. Manusia yang tidak puas, tidak sempurna, tidak utuh lagi. Manusia yang sudah jauh dari Tuhan, sudah dicacat celakan oleh dosa, sudah mempunyai segala kekurangan yang tidak mungkin ditolong oleh diri sendiri dan orang lain. Hanya Tuhan sanggup menyempurnakan kembali. Tuhan sanggup melengkapi kembali konsumasi kesempurnaan terakhir untuk kita boleh kembali kepada Tuhan. Ini ketiga. Mencipta hanya dikerjakan oleh Tuhan. Menyelamatkan hanya dikerjakan oleh Tuhan. Mengutuhkan kembali menjadi sempurna hanya mungkin dilakukan oleh Tuhan. Keempat, hanya Tuhan yang sanggup menghakim manusia, mengadili seluruh muka bumi. Seperti tadi dikatakan, yang menghakimi seluruh muka bumi, mungkinkah tidak melakukan keadilan? Ini kalimat teragung mengenai keadilan dan penghakiman Tuhan, yang diucapkan pertama kali dalam sejarah oleh seorang bapa iman namanya Abraham. Saudara-saudara, pertama kali dari mulut manusia mengaku dan mempunyai iman, mentegaskan seluruh bumi akan dihakimi. Tidak ada agama mempunyai orang seperti ini, karena orang ini disebut bapa segala orang beriman. The father of those who believe in God. The first one, the only one in the history, starts what is called faith, for human being to react before God. Orang pertama yang disebut orang beriman kepada Allah, yang bereaksi daripada yang dicipta, mempunyai kepercayaan yang sesungguhnya kepada Allah yang mencipta. Orang pertama, Abraham. Sesudah itu barang siapa yang punya iman yang sama, barang siapa yang bereaksi kepada Tuhan karena iman kepercayaan yang sejati seperti Dia, itu semua disebut anak-anak Abraham. Termasuk saya, termasuk saudara-saudara sekalian. Kita adalah anak-anak orang beriman daripada Abraham yang pertama kali menyatakan kepercayaan yang sejati kepada Tuhan. Di dalam Yesaya ada satu kalimat yang mengkagetkan saya. Pada waktu Abraham seorang diri, saya memanggil dia. Kapan Abraham pernah seorang diri? Bukankah dia anak nyonya? Bukan dia ada pembantu? Dia mempunyai pesuruh 318 orang. Tidak pernah dia sendiri, bukan? Tapi di pandangan Tuhan, when there is only one man on this earth, even though it seems so many people living besides Abraham, dan Tuhan berkata, waktu Abraham seorang diri, berarti Tuhan tidak lihat ada orang lain seperti dia. Seluruh dunia cuma satu orang di hadapan Tuhan yang disebut beriman. Dia adalah the single people with faith to God. Satu-satu orang beriman di dunia hanya Abraham. Lalu Tuhan lihat dari surga atas seluruh bumi, dia lihat hanya satu orang, namanya Abraham. Lalu Tuhan panggil dia keluar. Come out from your family, from your ancestor,
from your land and go to the place I'm going to lead you, to guide you. Abraham, keluar dari kotamu, dari negerimu, dari rumah bapamu, pergi ke tempat yang saya akan tunjukkan kepada kamu. Dia di mana? Dia di kota Ur. Waktu itu Ur, kota paling penting di seluruh muka bumi yang sekarang berada di Irak, yaitu tempat pertemuan dekat dua sungai namanya Tigris dan Euphrates. Di situ ada satu daerah yang sangat subur. Tanaman akan melahirkan hasil 80 kali lipat ganda. Kalau engkau tanam satu biji nangka atau biji mangga, nanti buahnya bisa 80 kali. Engkau tanam padi akan hasil 80 kali. Disitulah Abraham tinggal. Kota Ur menjadi kota paling penting di seluruh dunia. Dan Abraham seorang yang kaya, mempunyai pembantunya 318 orang. Seolah-olah satu bala tentara. Dia sebagai raja dari satu kota yang kecil. Dia menjadi raja negara kecil di kota namanya Ur di Mesopotamia. Istilah Meso berada di tengah-tengah. Potamia berarti dua sungai. Di tengah-tengah dua sungai ada satu negeri, ada satu kota yang tanahnya subur sekali, yang hasilnya 80 kali. Di situ banyak orang tinggal, dan salah satu orang paling besar, paling kaya itu Abraham. Tuhan mengatakan keluar. Keluar daripada dagangmu, keluar daripada usahamu, keluar dari negerimu, keluar dari tanah airmu, keluar dari keluargamu. Abraham tidak debat, tidak diskusi. Iya Tuhan, saya keluar. Keluar kemana? Dia tidak tanya. Keluar dulu. Akan dibawa kemana? Saya tidak kasih tahu. Bisa bayangkan seorang umur yang sudah 75 tahun. Sudah sukses di satu negara. Sudah mempunyai tentara 318. Lalu dipanggil Tuhan, dia keluar. Waktu dia keluar, tidak dikasih tahu kemana. Barangnya diangkat, semua ditaruh di atas unta, berduyun-duyun, berpuluh-puluh unta semua keluar, tapi tidak tahu mau kemana. Kalau engkau disuruh Tuhan keluar dari Jakarta, lalu engkau bawa tempat tidurmu, rabotmu, mobilmu, semua barang yang ada pada kamu, lalu engkau keluar dari Jagorawi, lalu pergi. Tuhan tidak kasih tahu engkau mau Semarang atau ke Bandung, lalu engkau terus jalan seperti orang gila, bukan? Tapi itulah Abraham. Pada waktu Abraham disuruh keluar, dia keluar. Pada waktu dia berada dekat Sodom Gomora, Tuhan akan membasmi, akan menghancurkan Sodom Gomora dan 5 kota sekitar itu. Tuhan kasih tahu Abraham. Abraham mulai tanya, kalau begini orang di dalam semua mati, masakan begitu? Masakan orang yang baik dan orang jahat sama nasibnya? Tak mungkin Tuhanku melakukan penghakiman meratakan nasib orang baik dan orang jahat. The one who condemned the whole earth, the whole world, he never be possible to judge the righteous and the sinful in the same kind of destiny. Tak mungkin Tuhan mengadili yang baik dan jahat secara sama rata. Nah, ini prinsip Alkitab. Dari semenjak ayat 25 pasal 18 Kejadian sampai akhirnya penghakiman dilakukan beratus-ratus ribu kali, dan terakhir disebut penghakiman di takhta putih Kristus yang terakhir. The final judgment of Christ in the history at the last days. Itu prinsipnya sama.
Allah yang adil melakukan penghakiman yang adil kepada seluruh dunia. Saudara-saudara, waktu Tuhan menciptakan dua macam, semacam tanpa peta teladan Dia. Itulah makhluk-makhluk dan semua yang hidup di dunia ini. Kedua, menciptakan manusia yang menurut peta dan teladan Dia hanya satu macam. Saudara-saudara, pada waktu Allah menciptakan kedua macam yang bersifat berbeda, yang satu tanpa peta Allah, yang satu manusia menurut peta dan teladan Allah, maka saudara-saudara, dengan demikian manusia mempunyai hak istimewa yang tidak ada pada binatang yang lain. Manusia mempunyai kebebasan rohani, kebebasan inisiatif, kebebasan yang harus bertanggung jawab akhirnya di hadapan Allah yang adil. Itu sebab setelah mencipta selesai, dua macam nasib akan keluar. Semacam adalah manusia yang gagal karena tidak menghargai Tuhan, tidak menghargai kedaulatan Tuhan, hanya melampiaskan nafsu sendiri. Semacam lagi ada manusia taat yang mencari dan yang patuh kepada firman Tuhan, akhirnya akan diselamatkan, akan dipilih menjadi orang-orang yang benar di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, di dalam dua macam manusia ini nasib akhirnya berbeda. Semacam yang akan kembali kepada Allah sendiri, semacam yang akan berpisah dari Allah selama-lamanya. United or departed. Yang berpisah dengan Allah karena unsur dosa, yang kembali kepada Allah karena unsur iman. Ini dua macam nasib manusia yang akan ditentukan hari yang akan datang. Sekarang kita banyak lihat, banyak orang tidak peduli, pokoknya hidup seenaknya, mau main seks, mau berjudi, mau tidak jujur, atau mau patuh kepada Tuhan, seenak sendiri. Tapi Tuhan mengatakan di seluruh kitab suci yang begitu panjang lebar, yang penuh jutaan huruf, berkata ada macam orang yang akan dibuang, ada macam orang yang dipilih, ada orang yang dibinasakan, ada orang yang akan dipersatukan dengan Tuhan di dalam kekekalan. Saudara-saudara, dan orang yang kembali kepada Tuhan melalui Kristus, orang yang berpisah dari Tuhan melalui kebebasan manusia semaunya sendiri, yang tidak rela taat kepada Tuhan. Dan yang percaya, yang kembali kepada Tuhan, dasarnya melalui iman dan melalui darah Yesus. Dan iman yang percaya kepada Tuhan dan darah yang membersihkan dosa mereka, mereka dikuduskan, mereka dibenarkan, mereka dipersatukan dengan Tuhan Allah. Tapi mereka yang terpisah dari Tuhan karena mereka melampiaskan nafsu kebebasan sendiri yang tidak taat kepada Tuhan, akhirnya dibuang dan diusir oleh Tuhan. Saudara-saudara, Allah yang mencipta menentukan consummation atau condemnation. Consummation dikembalikan kembali utuh menjadi sempurna dan bersatu dengan Tuhan. Yang diadili, dibuang, dibiarkan, akhirnya jauh dari Tuhan untuk selama-lamanya tidak bisa kembali kepada Tuhan. Saudara-saudara, yang diselamatkan itu yang kaum pilihan, yang dibuang itu kaum yang terlalu bebas dan tidak patuh kepada firman Tuhan. Kita bagaimana mengetahui semua ini? Melalui pekerjaan Tuhan yang ketiga, Dia mengwahyukan kita. Baru kita tahu Tuhan pernah mencipta dan Tuhan pernah mengkuduskan, menebus dan selamatkan kita. Pertama, Allah mencipta. Kedua, Allah menciptakan. Allah menebus. Ketiga, Allah mengwahyukan supaya kita mengerti dari pekerjaan ketiga
tentang hal pertama dan kedua. Selain itu ada lagi Allah menyempurnakan. Ini termasuk yang kedua yang ditebus. Ada satu lagi Allah menghakimi. Ini termasuk baik orang percaya dan orang tidak percaya akan mengalami pengadilan yang terakhir pada waktu hari kiamat Yesus datang kembali. Saudara-saudara, Alkitab dengan jelas berkata kepada kita, Allah yang adil adalah Allah yang mengadili. Allah yang adil adalah Allah yang menghakimi. Allah yang suci dan Allah yang berdaulat berdasarkan kuasa yang terbesar dan berdasarkan kesucian yang paling mutlak. Dia menegur dan dia mengadili semua manusia. Maka kita melihat kesucian Tuhan menjadi dasar Tuhan mengadili manusia. Karena kedaulatan Tuhan menjadi pokok Tuhan mengadili manusia. Dan kita melihat kemarahan Tuhan menjadi prinsip Allah mempertemukan dosa manusia dan menegur dan menghukum manusia. Dan akibatnya adalah Allah mengadili manusia, memberikan nasib terakhir kepada manusia. Tidak ada seorang bisa melawan atau merubah prinsip seperti ini. Karena Allah punya kesucian tidak pernah berubah. Allah punya keadilan tidak pernah berubah. Sifat adil, sifat suci Allah itu kekal adanya. Maka dia merencana kekekalan. Dia menegur, dia memberikan peringatan, dia memberikan hukuman, dia memberikan pengadilan kepada manusia. Kita bersyukur kepada Tuhan. Orang Kristen boleh mengerti rahasia seperti ini karena kitab suci sudah diwahyukan. Mereka yang tidak takut kepada Tuhan, tidak percaya kitab suci, mereka tidak berhak mengerti semua rahasia ini. Maka mereka sewenang-wenang, mereka melawan Tuhan, mereka menyombongkan diri, mereka mengkeraskan hati, mereka melampiaskan nafsu, sembarangan melawan Tuhan. Menunggu sampai hari itu tiba. Kita bersyukur kepada Tuhan. Karena kalau ada orang mengerti rahasia ini, dan orang siap-siap hati takut kepada Tuhan, dan orang dengan gentar jalankan semua perintah Tuhan, mereka akan dihindarkan daripada penghakiman Tuhan. Mereka mendapat berkat untuk menerima peringatan, menerima perlindungan, dan menerima pimpinan Tuhan untuk tidak berjalan di dalam jalan binasa. Saudara-saudara, penghakiman Allah yang kekal pernah dinyatakan berkali-kali secara sementara untuk menjadi peringatan bagi manusia yang sungguh-sungguh mau takut kepada Dia. Dan pertama kali dilakukan penghakiman itu dikerjakan di dalam hidup Adam dan Hawa. Pada waktu Adam dan Hawa makan buah terlarang dan mereka melawan pemerintah dari hukum Tuhan Allah, Alkitab berkata Tuhan panggil Adam dan Hawa, berdiri di depannya telanjang, dan Tuhan pakai pakaian daripada binatang yang dibunuh untuk menutupi kemaluan mereka. Sesudah itu mengumumkan penghakiman yang akan dilakukan oleh laki-laki. Harus kerja berat seumur hidup, berkeringat seluruh badan, baru cukup untuk menghidupkan istri anaknya. Bagi nyonya-nyonya perempuan dihukum, engkau akan mengalami kesakitan waktu melahirkan bayi, dan memberikan hukuman kepada ular akan hidup di dalam tanah dan tidak sejahtera. Sesudah itu hukuman sudah diselesaikan. Pakaian daripada binatang bunuh sudah dikenakan atas mereka. Tuhan usir Adam dan usir Hawa keluar dari Taman Eden. Keenakan,
kenikmatan dan segala bahagia yang pernah diterima oleh Adam dan Hawa di dalam Eden berhenti pada saat itu dan mereka keluar. Waktu mereka keluar, mereka pakai pakaian yang dibikin oleh Tuhan. Itulah pakaian resmi yang mewakili tingkah laku baru jikalau Yesus mati mengganti kita. Kenapa pakai baju kulit? Karena ada kematian binatang. Kenapa membunuh binatang? Supaya mengalirkan darahnya. Kenapa mengalirkan darahnya? Tanpa darah tidak ada dosa yang bisa diampuni. Ini baru kita ngerti setelah buku kitab suci hampir selesai. Di paling belakang buku Ibrani pasal 9 mengatakan, if there is no shedding of the blood, there is no forgiveness of sin. Tanpa pengaliran darah tidak ada pengampunan dosa. Jadi kita baru tahu inilah cara Tuhan menyelamatkan manusia. Darah binatang apa? Sapi, domba, kambing, merpati, berkutut, atau binatang tadi yang dicipta Tuhan yang lain? Tidak. The Lamb of God, the Holy Lamb, the unblemished Lamb, the chosen Lamb, to be slain and to be killed for shedding the blood to redeem us. Domba Allah yang dipilih, domba Allah yang tidak bercacat celah, domba Allah yang sehat, domba Allah yang umur 1 tahun. Kenapa 1 tahun? Karena itulah saatnya domba setelah lahir di dalam seumur hidup, saat paling sehat umur 1. Itu disembelih, dimatikan supaya mengalirkan darah dan mengampuni dosa manusia. Ini semua menjadi simbol mewakili Kristus harus dipaku di atas kayu salib, harus disengsarakan, harus difitnah, diumpat, dihakimi, dibunuh dan dipaku di atas Golgota supaya ada pengganti yang membuat kita boleh diampuni dosanya. Ini semua kitab suci yang begitu indah dan begitu sembunyi rahasianya terbongkar di dalam ayat-ayat yang diwahyukan kepada manusia. Saudara-saudara sekalian, Yesus Kristus Juru Selamat membersihkan kita dari dosa, mengembalikan kita daripada perpisahan. Waktu Adam Hawa diusir, inilah tindakan penghakiman pertama yang mewakili Tuhan Allah tidak mungkin toleransi, tidak mungkin membiarkan dosa berada untuk menghambat manusia dan dia. Manusia harus tanggung dosa, harus diusir keluar. Masih ada pengharapankah? Ada. Pengharapannya ada di mana? Di dalam janji. Janji apa? Janji Tuhan untuk mengirim juru selamat. Adam Hawa sekarang secara daging, secara fisik sudah diusir keluar, tapi secara rohani masih mempunyai pengharapan. Anak perempuan akan datang menyelamati engkau. Maka mereka menunggu kapan anak perempuan itu datang. Pada waktu Hawa melahirkan anak pertama, dia kira ini juru selamat, ini anaknya perempuan. Tak mungkin. Karena yang berdosa melahirkan yang berdosa. Sampai ribuan tahun kemudian Roh Kudus menaungi seorang wanita, anak perempuan yang anak darah, yang perawan, yang tidak menikah, akhirnya hamil. Disitulah sesuatu janji Allah digenapi, lahir Yesus Kristus Juru Selamat. Karena dia bukan hasil hubungan seks dan menjadi seorang baru yang dilahir melalui perempuan. Itu ada naungan Roh Kudus sehingga seorang anak perempuan yang tidak pernah menikah, tidak pernah disentuh oleh laki-laki, yang tidak pernah seks, dia melahirkan anak yang suci. The one you will give birth is the Holy One of God, is the Son of God in the highest. Maria, ini kalimat daripada
Jibril, seorang penghulu malaikat, kau akan lahirkan orang bayi laki-laki. Perempuan yang tidak nikah melahirkan laki-laki itu tidak mungkin, kecuali mujizat dan tanda ajaib yang diintervensi oleh Tuhan Allah sendiri. Anak itu engkau akan tahu, dia adalah anak dari Allah yang Maha Tinggi. Seorang pria yang disebut yang kudus daripada Tuhan Allah. The one you will give birth will be called the only one, holy from God, the Son of God in the highest. Maria tidak mengerti, tapi dia hanya menerima karena dia taat kepada Tuhan. Akhirnya Yesus pinjam rahim dia, dilahirkan ke dalam dunia. Dia tidak berdosa. Baru manusia tahu apa yang dinubuatkan di dalam Taman Eden, bahwa engkau akan menunggu sampai anak perempuan itu lahir, dan dia akan melawan anak benih daripada ular, berperang di antara anak perempuan dan perang dengan anak benih iblis, sehingga pengharapan akan tiba. Saudara-saudara, dosa mengakibatkan kemarahan Tuhan. Kemarahan Tuhan membawa penghakiman Tuhan, dan penghakiman Tuhan mendatangkan kebinasaan manusia. Di tengah dosa, marah, kesucian dilanggar, dan penghakiman tiba, ada satu kemungkinan manusia masih mempunyai pengharapan. Manusia mempunyai pengharapan melalui apa? Melalui janji Allah. The promise of God will produce a new hope. Sudah berjanji, maka dari janji Tuhan Allah mengandung pengharapan yang baru. Manusia tidak perlu putus asa. Manusia masih ada pengharapan karena Tuhan berjanji. Itu sebab di dalam seluruh kitab suci kita melihat pemberontakan, kemarahan, menanti penghakiman, dan di antara kemarahan Tuhan dan penantian penghakiman terjadi satu pengharapan timbul daripada perjanjian. Sekarang orang Kristen dengar baik-baik kalimat di bawah ini. Apakah perjanjian Allah? Dia janji kaya, janji sehat, janji sejahtera, janji aman, janji segala keuntungan di dunia. Banyak sekali. Tetapi itu semua tidak penting. Satu-satunya perjanjian yang paling penting di dalam seluruh kitab suci tercatat di dalam Yohanes surat pertama Yohanes pasal kedua ayat 15. Janji Allah itu adalah hidup yang kekal. The promise of God, the only one promise of God is He promised human being to have the eternal life. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, for those who believe in Him shall not perish, but will have the eternal life. Janji Allah satu-satunya, yaitu Allah demikian mengasihi si dunia sehingga dikaruniakan anak yang tunggal itu, supaya barang siapa yang percaya Dia jangan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita bersyukur karena perpisahan itu bukan kehendak Allah. Persatuan itulah keinginan dan rencana Allah. Mengapa Tuhan menciptakan manusia? Supaya ada makhluk yang mempunyai peta teladan Dia, taat kepada Dia, kembali kepada Dia, mempelajari firman-Nya, dan akhirnya melalui iman bersatu dengan Tuhan. This is the purpose and the final aim of God, to create you and to create me. Allah menciptakan engkau saya supaya kita menjadi suatu bagian yang dicipta, yang mempunyai peta teladan Dia, dan mempunyai keinginan bersatu dengan Dia, dan mempelajari firman Dia, yang patuh kepada segala hukumnya, dan kita menjalankan kehendaknya. Akhirnya kita akan bersatu dengan iman
bersatu dengan Tuhan melalui iman kepercayaan di dalam firman Tuhan. Itulah tujuan terakhir. Tujuan terakhir yang paling indah adalah persatuan. Persatuan yang paling indah adalah bersatu dengan Tuhan Allah. Itulah artinya hidup menjadi orang Kristen. Saudara-saudara, jikalau kita mengabaikan ini, kita tidak mementingkan dan tidak mengutamakan ini, kita akan turun, kita akan melarat daripada hidup bahagia. Kita akan menjadi orang yang semaunya sendiri, melampiaskan nafsu, mementingkan kebebasan diri, tidak ditaklukkan kepada daulat Allah, dan akibatnya kita akan dipisahkan dari Tuhan. Seperti Adam diusir dari Taman Eden. Setelah Adam diusir dari Park Eden, Tuhan mereka, sekarang saya tutup pintu ini, tidak ada orang bisa masuk ke dalamnya. Keluarlah engkau. Engkau dikeluarkan dari janji Allah, dikeluarkan daripada berkat Allah, dikeluarkan daripada bahagia yang diberikan oleh Allah. Engkau ditentukan kecelakaan, kebahayaan, penghakiman, tunggu pengadilan terakhir. Lalu di situ God and man separated. God is not connecting and have relationship with the sinners. Allah tidak lagi bersatu dengan manusia. Allah tidak lagi koneksi dengan manusia. Allah sekarang berpisah dengan manusia karena manusia yang berdosa meninggalkan Tuhan, lalu dibuang dan dihancurkan oleh Tuhan. Waktu itu koneksinya hilang, tidak ada kemungkinan manusia kembali kepada Tuhan. Lalu dunia berada di dalam keliaran, berada di dalam pembuangan, berada di dalam perpisahan sampai penghakiman terakhir. Yang beriman kepada Kristus akan bersatu kembali, yang tidak beriman akan dibuang oleh selama-lamanya, meninggalkan sumber kasih, sumber hidup, sumber keadilan, sumber kebenaran, sumber segala lemah lembut dari Tuhan, sumber hidup yang kekal, mati di dalam neraka sebagai maut yang kedua. Saudara-saudara, manusia sudah mempunyai kemungkinan dua, yang diselamatkan dan yang dibuang selama-lamanya. Saudara-saudara, di tengah-tengah manusia dan Allah ada malaikat kerubium. Kerubium adalah malaikat pengadilan. Kerubium adalah menyatakan kemarahan dan kesucian Tuhan yang tidak bisa didekati oleh manusia kembali kepada Tuhan lagi. Saudara-saudara, tidak, malaikat di kitab suci ada 3 macam. Semacam yang melayani manusia, semacam yang mewakili kemarahan Tuhan, semacam lagi ada malaikat yang melayani takhta surga di hadapan Tuhan Allah. Yang melayani manusia adalah malaikat-malaikat yang diutus untuk mewarisi dan untuk melaksanakan keselamatan Tuhan. Sehingga pelayanan mereka berupaya dan berlembaga seperti ini. Jikalau ada orang selamat, mereka bersorak-sorai. Ada orang bertobat, malaikat senang luar biasa. Ini malaikat pertama yang melayani mereka yang menerima keselamatan menurut Ibrani ayat terakhir. Malaikat, yaitu malaikat mewakili Tuhan, menjalankan penghakiman, yang mewakili kesucian dan kemarahan Tuhan, menjaga pintu dan melarang orang kembali kepada anugerah Tuhan. Itu adalah kerubium atau kerub. Kerubium kemarahan Tuhan, wakil keadilan Tuhan, Tuhan, dan wakil melaksanakan penghakiman Tuhan Allah. Kerubium. Macam ketiga, ada malaikat yang hanya keliling di tata Tuhan dengan 6 sayap, 2 tutup muka, tidak menjolkan diri, 2 tutup kaki, tidak membanggakan pengalaman dan perjalanan yang sudah lewat di dalam pelayanan.
dan 2 lagi berterbang terus untuk mempunyai kerohanian tinggi keliling di tata Tuhan. Itu namanya sarafim. Sarafim, kerubion, dan malaikat-malaikat yang melayani keselamatan. 3 macam ini. Saudara-saudara, Tuhan Allah yang berada di surga tidak langsung menghakimi, tidak langsung membuang manusia ke dalam laut, karena dia penuh toleransi, penuh cinta kasih, penuh panjang sabar. Ini ditulis di dalam Roma pasal 2 ayat ke-4 dan 5. Apakah engkau kira pandang sabarnya Tuhan adalah karena takut sama kamu? Apa kau kira panjang sabarnya Tuhan, toleransi, boleh dipermalukan oleh engkau? Engkau kira saya berdosa tidak apa-apa, saya hidup masih lancar, masih sehat. Mana ada Tuhan? Saya tak percaya. Saya tidak percaya Tuhan itu marah, tidak percaya Tuhan itu suci dan akan mengadili, karena saya tak ada baik-baik kok. Sekarang banyak orang berzina masih sehat, banyak orang berjudi masih sehat. Nah tentu orang yang sakit COVID mati itu dihukum oleh Tuhan. Tetapi itu ada sengsara di dunia yang manusia sulit melawannya. Itu sebab jangan lihat dari gejala ini sakit dihukum, ini mati dihukum. Tidak, karena Allah memberikan toleransi. Seperti jikalau andai kata di Sodom Gomora ada 10 orang yang benar, sehingga Allah tidak menghukum yang lain, tidak berarti tidak ada Allah. Karena Allah tidak berdaya apa-apa, meski banyak orang jahat di situ. Karena Tuhan berdasar ada beberapa orang suci, dia masih toleransi membiarkan yang jahat masih hidup. Dan yang jahat masih hidup, jangan sombong. Hanya karena waktunya belum sampai. Waktu Tuhan belum sampai karena apa? Tuhan masih sabar. Tuhan masih penuh dengan kasih sayang untuk menanti engkau bertobat. Maka di dalam Roma pasal 2 ayat 4, tidak tahukah engkau bahwa panjang sabarnya Tuhan Allah dan toleransi yang sepanjang hari menunggu agar supaya engkau bertobat. Tetapi engkau bukan saja tidak sadar, masih menimbun kemarahan Tuhan saat engkau masih sehat. Bukan berarti Tuhan tidak marah. Tuhan sudah marah tapi dia sabar. Tunggu, masih toleran, supaya tidak memberikan hukuman langsung kepadamu. Dan sabar, panjang, dan ketoleransian dari Tuhan itu hanya menanti engkau bertobat. Tetapi jika engkau tidak bertobat, engkau hanya menimbun kemarahan Tuhan. Sehari demi sehari, makin lama makin banyak, sampai hari sudah cukup, dosamu sudah penuh, mendadak penghakiman itu turun. Engkau tidak bisa lari, engkau tidak bisa melawan, engkau tidak bisa membela diri, engkau tidak bisa diskusi, engkau tidak mungkin tawar menawar. Engkau akan dicambuk ke dalam neraka, dihukum selama-lamanya. Saudara, ini semua terpapar dengan begitu jelas. Kitab suci tidak ada satu kalimat yang tidak berguna. Tidak ada satu kalimat yang hanya sesuatu basa-basi. Tidak ada satu ayat yang tidak ada artinya. Semua menjadi satu membicarakan kita dari permulaan Allah cipta dan sampai terakhir Allah menghakimi. Seluruh itu faktual yang kita tidak bisa nyangkal. Lain dengan semua agama, mereka mempunyai sesuatu fiktif, sesuatu mitologi, sesuatu spekulasi, sesuatu pikiran-pikiran presupposisi, tapi tidak faktualnya. Kitab suci, setiap kalimat yang diucapkan oleh Tuhan, tidak ada satu kalimat yang tidak akan dikenapi. Pasti semua akan terjadi. Itu sebab penghakiman pasti datang kepada dunia ini. Alkitab mengatakan, orang yang sebelum gagal selalu ditandai dengan congkak, sombong, meninggikan diri, melawan Tuhan. Orang yang diberikan kemuliaan selalu didahului dengan kerendahan hati, taat kepada Tuhan, penuh perasaan takut kepada Allah
dan menjalankan kehendak-Nya. Sehingga engkau lihat baik di politik, baik di masyarakat, baik di gereja, baik di pelayanan, atau baik di dalam dunia biasa. Semua yang sombong akhirnya akan jatuh. Semua yang rendah hati akan diangkat oleh Tuhan. Saudara-saudara, di dalam semua penghakiman yang ditulis dalam kitab suci beribu-ribu kali, kita melihat ada satu tujuan terakhir yang membawa kita ke penghakiman yang terakhir dan terbesar. Itu namanya pengadilan dari Aryas putih Tuhan Allah. The white stone seat of God's judgment. Satu aras putih daripada kemarahan dan pengadilan Tuhan yang terakhir. Mari kita jangan main-main. Mari kita sungguh-sungguh penuh perasaan takut kepada Tuhan. Dan saudara-saudara, dengan demikian di dalam beberapa bulan akan datang mengenai pengadilan Tuhan akan dikupas satu demi satu untuk mengertikan kita bahwa Tuhan tidak boleh dipermainkan. Tuhan tidak boleh difitnah. Tuhan tidak boleh dilecehkan oleh manusia. Karena Dia adalah Tuhan yang pasti menjalankan hukuman yang adil untuk menangani setiap orang yang setia kepada Dia atau yang melawan Dia. Dalam Roma pasal 2 ayat 14 dan 15. Pada hari itu Kristus akan memakai rahasia dan memakai keadilan Dia menghakimi setiap orang menurut apa yang Dia lakukan mereka, baik atau jahat. Berarti semua kelakuan, semua perbuatan yang kita lakukan, yang kita nyatakan di hadapan Tuhan, ada balasannya. Hari itu akan dibongkar semua. Hari itu akan dinyatakan sekaligus dengan begitu jelas, dengan begitu terbuka, dan tidak ada orang bisa dilarikan. Itulah aras putih penghakiman Tuhan Allah untuk seluruh dunia, dan sudah dihakimi. Yang benar akan mendapatkan pahala dan hidup yang kekal. Yang berdosa akan menerima hukuman di dalam neraka. Saudara, hari ini khotbah ini hanyalah khotbah mengenai satu introduction penghakiman Tuhan. Hanya satu pendahuluan membuat kita mempunyai gambar yang jelas. Satu hari Tuhan akan menghakimi, dan ini semua sudah dicatat di Alkitab. Di dalam seminar yang pernah saya pimpin hampir 30 tahun yang lalu, saya berkhotbah mengenai dosa, keadilan, dan penghakiman. Dan di dalam buku itu bagian terakhir saya bicara tentang 8 macam pengadilan di dalam Alkitab. Dan ini semua akan masuk dalam seri ini dengan teliti dan sempurna kita paparkan kepada orang Kristen di Gereja Reform Injil Indonesia. Kiranya Tuhan memberkati kita dan Tuhan memberikan peringatan kepada kita sambil memegang janji Tuhan. The promise of God is eternal life. Yang dijanjikan Tuhan untuk umatnya adalah hidup yang kekal. Mari kita tidak melecehkan panggilan Tuhan, tidak menghina janji Tuhan, tidak berani melampiaskan nafsu kita untuk menanti akan penghakiman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita, membangkitkan perasaan penuh takut kepada Tuhan dan hidup di dalam kesucian. Mari kita berdoa. Semua tunduk kepala kita berdoa. Saya minta Pendeta Ivan Kristiono naik ke atas memimpin kita masuk di dalam doa penutupan untuk khotbah hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama.
Bapa, kami bersyukur untuk peringatan darimu bahwa Engkau adalah hakim yang adil. Biarlah kami bersedia untuk senantiasa dikoreksi dan kami tidak bermain-main di hadapan-Mu. Kami juga bersyukur untuk toleransi dari Tuhan, kesabaran dari Tuhan. Biarlah itu boleh menjadi momen di mana kami terus bertobat dan diperbaharui oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan mengikhlarkan iman rasuli di hadapan Tuhan. Semua dengan hikmat, dengan penuh perasaan takut kepada Tuhan dan iman yang sejati, melancarkan dan mengikhlarkan iman ini. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Tuhan kita, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita akan melanjutkan pujian kita. Kita menyanyi lagu nomor 4, Ku Rindu Kerajaan-Mu, dan kita akan memberikan persembahan. Ku rindu kerajaan-Mu, tempat Kau bertakhta, gereja yang telah Kau tebus dengan darah kudus. Ku cinta gereja-Mu yang selalu Kau pimpin, seperti biji mata Tuhan Kau beri pengasihan. Doaku panjatkan atas gereja-Mu, melayani di rumah-Mu sepanjang umurku. Dengan sukacita bukan persembahkan perjamuan janji kudus, pujian dan kasih. Kebenaran-Mu lah menetap di Sion, cahaya mulia milik dunia, takluk pada surga. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri dan kita akan membawa persembahan ini masuk dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk anugerah-Mu, kami bersyukur untuk berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Hari ini kami sekali lagi membawa persembahan kami di hadapan-Mu. Kami berdoa kiranya Tuhan berkenan untuk menerimanya. Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan apa yang kami persembahkan kepadamu. Kiranya Tuhan sudi untuk memakainya, supaya kiranya nama Tuhan dipermuliakan dan kerajaan Tuhan makin dikabarkan di dalam dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama menaikkan doksologi dan menerima berkat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hati dan hidupmu kepadanya, dan biarlah engkau pulang dengan membawa berkat dari Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Anak, dan pertolongan di dalam Roh Kudus akan mengiring dan menyertai saudara senantiasa,
dari sekarang sampai kesudahan zaman. Amin. Silakan duduk, waktu teduh dan ibadah selesai. Tuhan memberkati.